Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Anissa Ramadonia, yang kedua Vita Miftahul Jannah, yang ketiga Alhamdulillah Rizky Ramadan, dan yang keempat Diana Susanti. Jadi pada tema kita pada kali ini adalah perbedaan dalam menjamak dan mertaji antara nas yang saling bertentangan. Langsung saja saya akan memulai dari pengertian. Jadi pada pengertiannya, tarjih itu didefinisikan sebagai beriringnya salah satu dari dua indikator dalil yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan. Jadi berdasarkan suatu yang mengharuskan untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya. Tarjih merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan terkuat, karena dua antara dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Jadi mungkin tarjih ini sendiri itu adalah bagaimana usaha suatu ulama atau seseorang untuk mencari dalil yang memang sesuai dalam nasnya dan tidak bertentangan untuk dalil-dalil yang lainnya. Berikutnya yaitu adalah syarat-syarat dari tarjih itu sendiri. Jadi dalam bukunya Pokok-pokok Dirayah Hadis Asyidiki tahun 1976 pada halaman 281 hingga halaman 282 itu menjelaskan bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penarjihan itu yaitu berkaitan dengan hadis itu. Yang pertama harus sama dalam satu martabat. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis, meskipun hadis itu sendiri adalah ahad, karena keduanya adalah wahyu. Dan yang kedua adalah sama dalam hal kekuatannya. Beberapa hadis yang hendak diunggulkan atau tarjih itu sendiri tidak dipandang berlawanan antara hadis mutawir dan hadis ahad. Maka yang harus dilakukan tarjih itu adalah hadis yang statusnya sama kuatnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kedua-duanya menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat, karena pada dasarnya tarjih adalah cabang dari pertentangan antara dua hukum itu sendiri. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Anissa yang yaitu langkah-langkah penarjihan. Yang pertama, tarjih dari segi sanad. Tarjih dari segi sanad maksudnya menarjih dengan melihat jalur periwayatan sebuah matan. Tarjih ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama tarjih dengan memandang perawinya, yang kedua tarjih dengan memperhatikan riwayat itu sendiri, yang ketiga tarjih dengan memperhatikan cara menerima hadis, yang keempat tarjih dengan memperhatikan sesuatu yang diriwayatkan. Yang selanjutnya tarjih dari segi matan. Matan maksudnya isi teks dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma yang berupa perintah, larangan umum, khusus, dan lain-lain. Tarjih ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, ya, diantaranya yang pertama, teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah, karena menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat. Yang kedua, teks mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan. Hal ini dilakukan karena dalam rangka kehati-hatian, sebab melaksanakan perintah berarti sekaligus kebolehan sudah tercukup di dalamnya. Yang ketiga atau yang terakhir, dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, itu tarjih dari segi hukum atau kandungan hukum atau madlul. Tarjih ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya itu yang pertama, teks hadis yang mengandung hukum pengharaman, teks yang mengandung hukum haram dan wajib, dan suatu teks yang mengandung hukum menetapkan. Dan selanjutnya yaitu tarjih dengan menggunakan faktor dalil lain di luar nas. Tarjih di antara dalil ini adalah pada dasarnya berkaitan dengan dalalah nas itu. Adapun langkah-langkah penarjihan yang ditempuh oleh mazhab Hanafi ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam dua dalil yang berlawanan yang berkaitan dengan dalalah lafal nas. Yang kedua, jika terjadi perlawanan antara dua dalil nas, dilihat dari dua cara penunjukan dalalahnya. Atas pengertian yang dikehendaki, maka ibarah nas lebih didahulukan dari isyarah nas. Yang ketiga, penggabungan dan pengkompromian sejauh mungkin. Maka dalil yang berlawanan itu karena cara nomor 1 dengan 2 tidak bisa ditempuh, harus digabungkan dan dicari komprominya.
Dan yang terakhir yaitu berpaling atau meninggalkan kedua dalil yang berlawanan dengan menggunakan istidlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Susanti, NIM 192111143 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri sebelumnya. Materi berikutnya mengenai tarjih terhadap dalil-dalil yang masih berlawanan. Tarjih di antara dalil-dalil ini adalah pada dasarnya berkaitan dengan dalalah nas itu sendiri. Adapun langkah-langkah pentarjihan yang ditempuh oleh mazhab Hanafi sebagai berikut. Yang pertama, dalam dua dalil yang berlawanan yang berkaitan dengan dalalah lafadz nas dilihat dari segi kejelasannya, maka al-nas didahulukan dari al-zahir dan al-mufassar didahulukan dari al-nas. Kemudian al-ahkam didahulukan dari al-mufassar. Menurut mazhab Hanafi ini, yang dikategorikan dengan al-muhkam adalah dalalah nas yang tertinggi tingkatannya. Yang kedua, jika terjadi perlawanan antara dua dalil nas, dilihat dari cara penunjukan dalalahnya. Antara pengertian yang dikehendaki, maka ibrah nas lebih didahulukan dari isyarah nas. Kemudian usyarah nasnya lebih didahulukan dari dalalah nas. Kemudian dalalah nas itu lebih didahulukan dari ihtidadun nas. Yang ketiga, penggabungan dan pengkompromian sejauh mungkin. Maka dalil yang berlawanan itu karena cara nomor 1 dan nomor 2 tidak bisa ditempuh, harus digabungkan dan dicari komprominya. Kemudian yang nomor 4, berpaling atau meninggalkan kedua dalil yang berlawanan dengan menggunakan istidlal. Lalu bagaimana sih pandangan para ulama terhadap tarjih ini? Nah, para ulama sepakat baik klasik maupun kontemporer seperti Imam Al-Syaukani, Abu Ishaq Al-Shatibi, Muhammad Abu Zarah mengatakan bahwa dalil nas atau nas itu sendiri sejatinya tidak terdapat perlawanan atau pertentangan satu sama lainnya, atau tidak mungkin terjadi perlawanan di antara dua dalil nas karena nas itu datangnya dari syar'i. Akan tetapi, perlawanan antara dalil nas itu adalah berdasarkan pandangan para mujtahid. Para ulama dan mujtahid memandang di mana antara dalil-dalil nas terdapat perlawanan satu dengan yang lainnya. Menghadapi dua perlawanan dalil ini, para ulama menempuh jalan tarjih. Pentarjihan yang ditempuh oleh mereka memang terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.